Dan di umur berapa nanti kira-kira Bunda Dorce ini akan meninggal dunia? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Di salah satu interview di podcast Curhat Bang, Denny Sumargo, Bunda Dorce di sini ditanya dengan cara apakah dia ingin dimakamkan nanti. Apakah sebagai seorang pria sesuai dengan kodratnya saat dia lahir, atau sebagai wanita yang nanti mungkin saja beliau akan meninggal sebagai seorang wanita. Dan kira-kira di umur berapa itu semua akan terjadi? Tidak ada seorang pun yang akan bisa meramalkan umur seseorang. Tapi semua kecenderungan bisa mengarah ke satu titik. Dan dengan kartu saya, kita akan melihat apa yang akan terjadi di masa depan nanti. Sebelum saya mulai, Bunda Dorce ini memegang sebuah peranan penting untuk karir saya. Pertama kali saya muncul di televisi, itu di tahun 2005 sebagai bintang tamu di acara Dorce Show. Dan beliau adalah orang yang berjasa memfeaturing saya di acara yang beliau ini gawangi. Waktu itu episodenya belum sampai 50. Dan sebuah kehormatan saya ada di acara yang melegenda itu tadi. Dan mungkin saja apa yang saya dapatkan sekarang dimulai dari titik di mana saya mungkin mendapatkan hoki dari seorang Dorce Gamalama. Nah, kita akan lihat seperti apa beliau nanti akan dimakamkan. Dan kira-kira ya di umur berapa beliau nanti akan wafat. Kita akan ambil kartunya dan kita akan sambil juga bercerita tentang bagaimana kisah Bunda Dorce ini tadi. Kartu yang pertama adalah kartu tentang kreativitas. Kartu The Page of Cups. Bagaimana seseorang berusaha untuk menemukan sesuatu dan mendapatkan pundi rupiah atau kehidupan dari sesuatu itu tadi. Kreativitas adalah bermain di dalam batasan. Dan Bunda Dorce ini dilahirkan dalam keterbatasan. Terlahir sebagai Dedi Yuliardi. Bunda Dorce atau Dorce Gamalama ini lahir dari seorang ibu bernama Dalifah dan seorang ayah bernama Ahmad. Tidak sempat merasakan kasih sayang seorang ibu karena sang ibu ini terus kemudian meninggal dunia karena sakit. Dan sang ayah kemudian pergi tanpa kunjung kabar dan berita. Dedi kecil ini pun menjadi yatim piatu sejak usia 1 tahun. Dan diasuh oleh neneknya, Ibu Darama. Hingga kemudian di usia 5 tahun diboyong oleh bibinya ke Jakarta. Dan oleh bibinya Ibu Dalima ini tadi, Dedi kecil ini harus belajar hidup mandiri. Bahkan di usia 7 tahun, dia harus belajar mendapatkan uang atau nafkah dari mencuci piring, berjualan kue dan loper koran. Hingga akhirnya sang nenek ini meninggal dunia dan menimbulkan kesedihan yang amat sangat. Hingga di usia 10 tahun, Dedi kecil ini tadi akhirnya tergabung kepada sebuah grup seni dan merasakan sebuah dorongan jiwa wanita yang hadir dari dirinya. Peran pertamanya adalah menjadi seorang nenek, dan saat dia menggunakan rok, dia merasakan sebuah ketenangan seakan-akan inilah dirinya yang sebenarnya. Dan menjadi entertainer adalah satu tujuan hidupnya sejak dia berusia 10 tahun ini tadi. Sehingga dengan keterbatasan yang dia miliki dan memperoleh apa yang dia sekarang itu punyai, membuat saya pikir Bunda Dorce atau Dedi kecil ini tadi, ini sudah ditempa dengan kerasnya hidup. Dan tentu saja apa yang menjadi keinginannya itu harus terwujud. Dan apa yang terlihat lagi setelah itu? Ada kartu The Ace of Swords. Perjuangan dengan sebuah tujuan dan sebuah cara yang terukur dan terencana untuk mewujudkannya. Hingga di usia 20-an di kota Jakarta, Dedi yang menemukan stage name atau nama Dorce untuk karakter wanitanya ini, mencari info dan berusaha untuk mengetahui cara untuk merubah kelaminnya. Hingga beliau akhirnya menemukan Profesor Dr. Johan Marzuki, berkonsultasi dengan beliau ini tadi dan melakukan operasi penggantian kelaminnya ini di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, di mana operasi ini berlangsung selama 4 jam. Dan setelah operasi itu dia merasa bahwa dia sudah seutuhnya menjadi seorang wanita. Tapi ternyata perjuangannya tidak berhenti di situ. Dia masihlah tetap Dedi Yuliardi di kartu tanda penduduk warga negara Indonesia yang dimilikinya. Sehingga saat operasi transgender di tahun 1983 yang dilakukan ini tadi, dia harus menunggu 3 tahun lamanya hingga di 1986. Dedi ini resmi menjadi seorang wanita bernama Dorce di KTP-nya. Setelah berganti nama dari Dorce Asadi terus kemudian menjadi Dorce Gamalama. Di mana Gamalama diambil dari nama sebuah pegunungan yang mendominasi daerah Ternate. Dan sejak saat itu dia merasa sudah menjadi seorang wanita yang seutuhnya. Dan jika kita lihat kecenderungan transgender dari pria menjadi seorang wanita
yang terus kemudian mereka ini menunjukkan jati diri mereka sebagai seorang wanita dengan berpakaian yang menunjukkan lekuk tubuh dan sebagainya. Tidak demikian dengan Dorce Gamalama. Karena tidak lama setelah itu, pada tahun 1990, Dorce Gamalama ini menunaikan ibadah hajinya. Dan tidak lama setelah itu, Dorce atau orang-orang manggil Bunda Dorce ini tadi mendirikan sebuah yayasan bernama Dorce Halimatus Saidah yang telah menampung dan menghidupi 600 anak yatim piatu dengan 4 orang anak angkat yang hingga saat ini tinggal bersamanya. Dan saat dia ditanya oleh Denny Sumargo ingin dimakamkan secara apa, sebenarnya kita tahu bahwa Dorce ini pasti sudah mengalami banyak sekali tudingan dan juga hujatan dalam hidupnya. Dan bahkan dia menganggap ini semua adalah apa yang membuat dia hingga di titik sekarang ini. Pernah dalam sebuah wawancara Dorce ditanya, dia lebih nyaman dipanggil apa? Dan untuk dia tidak peduli orang memanggil dirinya apa. Mau memanggil mbak, ibu, bahkan om atau pak, dia tidak mempermasalahkan. Karena untuknya operasi kelamin ini hanyalah sebuah cara untuk dia bisa mengekspresikan dirinya mungkin sebagai seorang wanita. Dia mengatakan bahwa tidak ada bagian tubuhnya lain yang dioperasi, hanya di kelaminnya ini tadi. Sehingga jika ini memang yang terjadi, akan seperti apa nanti saat dia akan dimakamkan? Saya pikir ini sesuatu yang mungkin, kalau saya kira ini, kalau wong Jawa bilang itu nggak ilok untuk dibicarakan. Tetapi ada baiknya memang kita mempersiapkan semua. Dan saat ini pun Bunda Dorce mengatakan bahwa dia sudah menyiapkan makamnya ini tadi akan dimakamkan di mana, dan kain kafan yang sudah siap untuk membungkus dirinya. Nah, permasalahannya adalah akan dimakamkan dengan apa? Karena seperti kita ketahui, saat seorang muslim atau muslimah ini wafat, dia harus dimandikan. Kartu saya akan lihat apalagi di sini. Dia memang sudah mengatakan bahwa terserah yang mau mengurus nanti laki-laki atau perempuan, tapi kita akan tahu bahwa Dorce ini melakukan sesuatu yang nggak mungkin ini menjadi mungkin. Sehingga kalau kita lihat dari sini, saya sih masih yakin bahwa ini semua akan sesuai dengan wasiatnya. Artinya orang-orang di sekitarnya ini masih akan tetap memakamkan beliau ini tadi dengan apa yang diinginkannya. Ini yang dilihat oleh kartu saya. Dan bagaimana nanti pendapat dari orang-orang? Akan ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan, sesuatu yang mungkin diharapkan dia akan dimakamkan sebagai Deddy Yuliardi, tapi seperti kita ketahui apa yang dilalui selama lebih dari 50 tahun ini tadi, membuat Bunda Dorce ini mungkin lebih lama hidup sebagai Dorce dibandingkan sebagai Deddy Yuliardi. Dan bahkan mengingat bahwa seluruh Indonesia sudah mengenal beliau ini sebagai seorang entertainer wanita, maka saya pikir yang akan terjadi nanti, orang-orang pun masih akan menganggap beliau ini sebagai seorang wanita. Dan sebenarnya kalau kita bicara tentang transgender, ini sesuatu yang umum terjadi di negara lain pun di Indonesia. Bahwa hal ini sebenarnya adalah sesuatu yang lazim terjadi, tapi mungkin karena Bunda Dorce ini adalah seorang legenda entertainment Indonesia, maka semua orang tiba-tiba perlu untuk mengurusi beliau nanti akan dimakamkan seperti apa. Yang mana kalau saya pikir ini kembali lagi kepada orangnya. Jika memang ternyata dia memilih untuk seperti itu, saya pikir kita harus menghormatinya. Walaupun jika ditanya kepada diri saya, tentu saja saya akan berharap beliau akan meninggal sesuai dengan fitrahnya. Tapi bukankah apapun itu tetap menjadi hak mereka dan kita hanya bisa mendoakan? Maka sebenarnya daripada mendoakan apakah beliau ini akan dimakamkan sebagai laki-laki atau perempuan, saya lebih ingin mendoakan bahwa beliau akan dimakamkan dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah nanti. Dan di umur berapa nanti kira-kira Bunda Dorce ini akan meninggal dunia? Karena dalam kondisi sekarang di mana beliau ini sedang mengalami komplikasi dari penyakitnya, banyak orang yang sudah seakan-akan menilai bahwa mungkin saja usianya nggak akan lama lagi. Nah, tapi menurut kartu saya di sini, saya melihat bahwa Bunda Dorce ini akan menjadi seseorang yang terus didoakan oleh para orang-orang yang menyayanginya, orang-orang yang pernah dibantu dan terus kemudian berhutang budi atau jasa kepada beliau ini tadi. Terutama jika ternyata banyak orang yang dihibur dan telah dirubah nasibnya seperti saya ini tadi. Dan jika ternyata orang-orang mendoakan, saya pikir orang seperti beliau ini akan berumur panjang. Sehingga usia 80 saya pikir ini pasti akan terjadi. Dan jika memang ini beruntung, bahkan mungkin nanti sampai ke usia 90 tahun. Apalagi melihat bahwa beliau memiliki sebuah tekad hidup yang luar biasa. Tempaan derita yang sudah ada sejak kecil. Sehingga kalau saya pikir penyakit komplikasi yang dialaminya ini hanyalah sesuatu yang kecil untuknya. Dan saya lihat bahwa beliau ini nanti akan juga mendapatkan kesembuhannya karena semua tekad hidup yang besar yang dimilikinya. Dan dari cerita ini apa yang kita dapat?
Ada baiknya kita memberikan pendapat kepada seseorang, tapi kita hormati saat orang itu memilih sesuatu yang terbaik atau dianggap baik untuk dirinya sendiri. Dan jika ini memang terjadi, hanya doa yang bisa kita kirimkan untuk orang tersebut. Tapi semuanya tergantung kita. Mana yang akan lebih kita pilih? Membahas dan menghakimi seorang Dorce Gamalama tentang bagaimana dia nanti akan dimakamkan di hari kematiannya, atau kita mengambil semua tauladan dan perjuangan hidup yang luar biasa yang telah dialaminya, dan percaya bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin di seluruh dunia jika kita menginginkannya. Bukankah itu yang ingin dilakukan dan disampaikan oleh seorang Dorce Gamalama? Saya meminta maaf jika ternyata konten ini menyinggung beberapa orang, bahwa apa yang diberikan oleh seorang Bunda Dorce atau Dorce Gamalama ini telah memberikan inspirasi kepada saya dan banyak orang yang lainnya. Mungkin benar adanya dalam kehidupan kita tidak memilih untuk dilahirkan dan terlahir menjadi apa, tetapi kita meninggal dalam kondisi seperti apa, dan apa yang kita tinggalkan adalah sepenuhnya menjadi pilihan dan perjuangan kita. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Dan jangan lupa, untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Dan sampai jumpa di kesempatan yang selanjutnya. Salam.